Untuk tampilannya itu agak berbeda ya. Kalau tadi di bagian menu beli jual, kalau teman-teman ingin membeli koin kripto gitu ya dengan tampilan yang sederhana ya, kalian tinggal pilih yang di bagian menu beli jual ini. Nah, maka nanti tampilannya itu akan seperti ini. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Thrift secara detail ya guys ya. Khususnya di sini kita akan membahas untuk instrumen kriptonya aja, karena sesuai dengan channel kita, channel ini itu hanya membahas kriptonya doang ya. Seperti yang teman-teman lihat di bagian sini ya, di Thrift ini itu memiliki beberapa instrumen yang kita bisa perdagangkan ya. Ada kripto, ada US dollar ya. Kemudian ada stok juga ya, kemudian ada gold ya, kemudian juga ada euro. Jadi ada banyak sekali instrumen yang bisa kita perdagangkan di Thrift ini. Nah, tapi di sini kita akan fokus ke kriptonya doang. Oke? Nah, saat ini saya udah ada di aplikasinya ya, dan seperti yang teman-teman lihat, tampilan aplikasinya ini memang sedikit agak berbeda dengan aplikasi-aplikasi konvensional lainnya pada umumnya. Ya, jadi di sini untuk tampilannya itu menu-menunya ada di bagian atas sini ya. Kemudian di bagian atasnya juga ada menu profile ya, menu live chat ya, dan sebagainya. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu dari menu beranda ini ya guys ya. Jadi, kalau teman-teman udah download aplikasi Thrift-nya ini, maka nanti menu berandanya itu seperti ini. Di sini itu ada tulisan total aset ya, ataupun semua uang yang kita miliki saat ini di aplikasi Thrift ya, baik itu saldo Indonesia rupiah kita maupun saldo aset kripto kita. Lalu di sampingnya juga ada menu deposit ya. Menu deposit ini itu fungsinya kalau teman-teman ingin membeli aset kripto yang ada di Thrift. Nah, kalian harus deposit dulu menggunakan uang rupiah kalian. Nah, nantinya uang rupiah kalian itu bisa kalian cek di bagian menu wallet ataupun dompet ya bahasa Indonesianya. Lalu nanti setelah teman-teman deposit, saldonya itu masuk ke bagian dompet rupiah Thrift ini. Oke, paham ya? Itu fungsi dari menu deposit. Nah, kemudian di atasnya ini ada menu auto invest. Nah, auto invest ini itu sama kayak menu recurring buy ya, ataupun kayak menu pembelian secara berkala yang ada di toko kripto. Intinya di sini kita bisa ngeset gitu ya, kita ingin nabung apa gitu ya setiap bulannya. Misal di sini kita ingin menabung Bitcoin ya. Kemudian di sini itu ada frekuensinya ya. Apakah kita pengen nabung weekly? Weekly itu tiap minggu, atau di sini ada monthly. Monthly itu tiap bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih monthly, kemudian tanggalnya tanggal 1 ya, katakanlah misalnya teman-teman itu gajian setiap bulannya itu tanggal 1 ya. Nah, kemudian kalian itu pengen setiap bulannya 10% dari penghasilan kalian itu kalian beliin Bitcoin. Nah, kalian tinggal atur aja jadwal auto investnya ini. Ya, jadi nanti setiap bulan kalian tinggal setor aja ya ke Thrift ini ya, ke dompet rupiah Thrift-nya. Atau kalau teman-teman punya akun OVO gitu ya, kalian bisa taruh aja duitnya itu di OVO. Nah, nanti dia akan melakukan auto debit kalau kalian menggunakan OVO ya. Jadi nanti setiap bulannya saldo di OVO kalian itu akan terpotong dan akan langsung dibelikan aset Bitcoin yang ada di aplikasi Thrift ini. Oke, jelas lah ya. Itu fitur auto invest ya yang ada di aplikasi Thrift. Nah, kemudian di bawahnya lagi di sini kita bisa melihat menu-menu filter ya. Di sini kita bisa menyaring koin-koin berdasarkan kategorinya. Misal kategori favorit. Nah, ini kalau udah kita bintangin ataupun udah kita wishlist ya, baru dia akan muncul di sini. Tapi kalau nggak kita wishlist, dia nggak akan muncul koinnya di sini guys ya. Lalu di sampingnya itu ada menu new. New ini adalah koin-koin yang baru aja listing di aplikasi Thrift ini. Nah, di sini itu ada Eigen ya. Eigen ini itu hasil airdrop juga ya, koin airdrop kayak layer 2 gitu. Kemudian ada Dep ya, ada Hamster Combat yang baru listing kemarin. Kemudian ada Paver Coin ya, EGP1. Nah, ini merupakan koin-koin yang baru aja listing di aplikasi Thrift ini ya. Kemudian di sampingnya itu ada koin berdasarkan popularitasnya ya. Nah, kalau kita klik di bagian populer ya, di sini itu akan muncul koin-koin yang sedang populer saat ini ya. Ada Bitcoin, ada Cash3 token ya, ada Ethereum, ada PP, ada Degen, ada Baby Dogecoin ya. Banyak ya. Lalu di sampingnya juga ada gainers. Nah, kalau kita klik gainers, nah di sini itu akan menampilkan koin-koin yang memiliki ya return paling tinggi di hari ini ya. Teman-teman bisa lihat di sini untuk Galaxy token hari ini itu mendapatkan return 37% ya. Saros 32%, Tenet 15%, RT 14%. Jadi, kalau teman-teman ingin lihat koin yang sedang on fire di hari ini, kalian bisa klik di bagian menu gainers ini ya.
Kemudian di sampingnya itu ada menu loser. Nah, menu loser ini itu menampilkan koin-koin yang hari ini itu sedang turun ya. Kayak Cash3 token ya, hari ini itu minus 27%, lalu ada GL Genpi itu minus 27% juga. Pavercoin itu 22% ya. Lalu di sampingnya lagi di sini ada menu highest volume. Nah, yang dimaksud highest volume adalah koin-koin yang cukup sering diperjualbelikan ya guys ya. Yang pertama itu tentu ada Bitcoin ya, lalu disusul dengan aksi Infinity ya guys ya. Lalu ada Mocoin, Cash3 token, Degen, Ethereum ya. Ini merupakan koin-koin yang cukup sering diperjualbelikan. Oke, itu merupakan fitur untuk teman-teman itu bisa memfilter gitu ya berdasarkan spesifikasi tertentu. Nah, kemudian di atasnya di sini ada menu search. Nah, menu search di sini fungsinya untuk menemukan koin yang sedang ingin kalian cari. Contoh, misalnya teman-teman saat ini ingin mencari koin Chatizen gitu ya. Kalian tinggal ketikkan aja di sini Chatizen gitu ya. Nah, akan muncul koin Chatizennya ya. Lalu kalian tinggal klik aja koinnya. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman lebih detail dari koin tersebut. Oke, nah kalau udah diarahkan ke halaman ini, teman-teman bisa melihat harga Chatizen ya di beberapa hari sebelumnya. Ya, kalian bisa melihat grafiknya. Misalnya 1 jam ya, kita bisa lihat bagaimana pergerakan Chatizen setiap 1 jamnya atau 1 hari ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari awal dia listing gitu ya, dia langsung turun gitu ya ke 6911 ya. Jadi di fitur ini kita bisa melihat langsung pergerakan harga koin Chatizen ini. Nah, kemudian di bawahnya di sini itu ada menu jual dan beli. Nah, ini kayak fitur jual beli koin pada umumnya ya. Kalau teman-teman ingin membeli koin Chatizen ini, kalian tinggal klik aja di bagian beli. Kemudian kalian tinggal masukkan nominal. Nah, di sini pastikan teman-teman deposit terlebih dahulu ya uang rupiah kalian, baru kalian bisa membeli koinnya ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Seperti yang kalian lihat di sini saya punya 543.351 rupiah. Nah, artinya saya bisa membeli koin Chatizen ini. Tapi kalau misalnya di bagian your balance ini itu masih 0 kalian, ya berarti kalian harus deposit dulu guys. Oke, paham ya? Nah, kemudian di bawahnya lagi di sini itu akan ditampilkan lebih detail tentang koin Chatizen ini. Nah, ini juga bisa menjadi informasi untuk kalian ya, untuk mempelajari lebih jauh koin apa yang ingin kalian beli ya, bagaimana market cap-nya, bagaimana sirkulasi supply-nya, bagaimana global value-nya. Nah, teman-teman bisa pelajari terlebih dahulu sebelum kalian membeli koin ini. Nah, oke, kita bisa kembali lagi ya. Nah, kemudian kita di bawahnya itu bisa lihat ya, di sini itu seperti yang saya jelaskan tadi ada berbagai instrumen lainnya ya. Di sini kita akan fokus ke cryptocurrency-nya saja ya. Nah, kemudian kalau kita scroll ke bawah lagi, ini kayak promo-promonya itu ya. Jadi ini kayak permainan-permainan yang disediakan oleh Thrift ya, supaya teman-teman itu betah menggunakan aplikasinya. Saya rasa untuk menu-menu yang ada di beranda cukup itu aja ya guys ya. Kemudian di sampingnya ini ada menu beli ataupun jual. Nah, jadi di menu beli ataupun jual ini ya, di sini itu mirip kayak menu yang ada di beranda tadi. Jadi kalau kita klik beli ya, nah, di sini itu kita bisa langsung membeli koin-koin yang ada di aplikasi Thrift ini dengan tampilan untuk teman-teman pemula. Contoh ya, kalau teman-teman klik Bitcoin, nah tampilannya itu seperti ini, tidak ada order book. Jadi tampilannya itu lebih santai ya. Kalian bisa tentukan aja, misal teman-teman punya saldo 500.000, kalian pengen beli 500.000 Bitcoin ya, kemudian kalian klik lanjutkan. Kemudian kalian tinggal konfirmasi. Nah, nanti otomatis koin yang udah kalian beli itu ya, itu bisa kalian lihat di bagian menu dompet ya, yang ini ya. Nah, ini kemudian nanti saldonya itu akan muncul di bawahnya ini. Nah, ini ya. Misal saat ini kan Bitcoin kita masih 0 nih. Nah, kalau kita tadi udah konfirmasi, maka nanti di sini akan muncul saldo Bitcoin kita ya. Jadi patokan kalian itu setelah teman-teman berhasil membeli koin kripto di Thrift ini ya, patokan kalian itu adalah di dompet ini aja. Jadi semua aset yang ada di dompet ini adalah aset kalian guys. Oke? Paham ya? Nah, kemudian kita kembali ke halaman beli dan jual tadi lagi. Nah, kemudian di sampingnya ada menu jual. Nah, ini kalau kalian pengen jual koin ya. Lalu di sampingnya ada menu tukar. Nah, menu tukar ini ya kayak menu swap aset biasa ya. Jadi kalian pengen swap aset kalian dari koin kalian apa gitu ya ke koin lainnya tanpa perlu kalian jual terlebih dahulu ke IDR. Nah, ini fungsi dari swap aset ini ya. Jadi biasanya kan kalau misalnya saat ini teman-teman punya aset Bitcoin nih ya, lalu kalian pengen swap
aset Bitcoin kalian itu ke Shiba ya misalnya. Nah, kalian nggak perlu jual Bitcoin kalian terlebih dahulu ke IDR, lalu kalian belikan Shiba, ya itu kan harus 2 kali kerja. Nah, teman-teman bisa menggunakan fitur swap aset ini. Jadi kalian bisa langsung swap koin Bitcoin kalian ke Shiba, ya. Oke, paham ya? Kemudian di bawahnya itu ada fitur kirim dan terima. Nah, kirim dan terima ini itu sama kayak fitur kirim yang ada di exchanger lain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman saat ini punya aset Bitcoin ya, lalu kalian pengen kirimkan aset kalian ini ke exchanger lain, misal ke Indodax gitu ya, ataupun ke toko kripto gitu ya, ataupun ke Binance, ataupun ke exchanger lain milik orang lain ya. Kalian pengen kirimkan ke akun kawan kalian yang lain. Nah, teman-teman bisa kirim melalui fitur kirim kripto ini. Nah, kalian tinggal minta aja alamat Bitcoin dari wallet mereka ya, yang ada di exchanger lain. Lalu kalian paste di alamat penerima ini. Lalu kalian pilih networknya ya. Paham ya guys ya? Dan untuk video ini lebih detailnya nanti saya akan bahas di video lain ya. Kalau kalian butuh video-video tutorial yang berkaitan dengan thrift ini, kalian bisa buka aja channel YouTube saya ya. Lalu kalian tinggal buka playlist ya, playlist menu ini, kemudian kalian tinggal cari thrift. Nah, di playlist menu thrift ini saya udah buatkan berbagai macam video tentang thrift ya, cara daftar thrift ya, kemudian cara depositnya, cara membeli Bitcoinnya, cara staking koin ya, cara withdrawnya, cara jual belinya udah saya bahas ya. Jadi kalau kalian butuh tutorialnya, kalian tinggal tonton aja salah satu video yang ada di sini. Oke, kemudian di samping menu kirim juga ada menu terima. Ya, menu terima ini itu kalau misalnya teman-teman ingin menerima koin dari orang lain ya. Katakanlah dari teman kalian misalnya punya aset di Indodax ya, pengen dikirimkan ke kalian. Nah, kalian tinggal kirimkan aja wallet kalian ini. Misalnya pengen kirimkan USDT tuh ya. Kalian tinggal klik aja di bagian Bitcoin ini. Lalu kalian tinggal search aja USDT ya. USDT. Nah, nanti akan muncul USDT-nya, kalian klik aja. Lalu kalian tinggal sesuaikan dengan jaringannya ya. Di sini kalau kita klik jaringannya itu ada 4 ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ERC20, BEP20, TRC20 ataupun Solana. Ini harus kalian samakan dengan jaringan yang digunakan oleh kawan kalian yang ingin mengirim koin ke kalian. Oke, misal dia menggunakan jaringan BEP20, berarti kalian pilih yang BEP20 juga. Oke, paham ya? Nah, kemudian di bawahnya itu ada fitur uang rupiah ya. Di sini uang rupiah ini sama kayak menu deposit tadi ya. Jadi sebelum kita membeli koin ya, kita harus deposit uang rupiah kita terlebih dahulu ke thrift ini, baru kita bisa membelinya. Kalau kita klik store, nah ini kita diarahkan ke halaman deposit ya, sama kayak tadi. Lalu kalau kita klik tarik, nah ini kita kalau pengen WD saldo rupiah kita pengen WD ke akun bank kita ya. Lalu kalau kita klik di bagian menu kirim ya, ini kalau misalnya teman-teman itu pengen kirim uang rupiah kalian ini ke teman kalian yang menggunakan aplikasi thrift juga ya. Jadi ini bisa jadikan kalau misalnya teman-teman itu pengen bagi-bagi saldo gitu ya, ataupun sedang giveaway gitu ya buat teman-teman yang menggunakan thrift juga gitu ya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk fitur tersebut. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ini untuk shop ya, ini nggak terlalu penting ya. Ini untuk top up pulsa, token listrik. Nah, ini menu yang nggak terlalu penting. Lalu kita naik ke atas lagi ya. Di samping menu beli jual ini itu ada menu staking. Nah, menu staking ini ya saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi ya, karena videonya udah pernah saya buat di playlist saya. Ya, untuk video lebih detailnya itu ada di sini ya, cara staking koin kripto di aplikasi thrift. Jadi kalau kalian ingin mempelajari lebih detail tentang staking ini, kalian bisa tonton aja videonya yang ini. Kemudian di sampingnya itu ada menu market. Nah, ini ya yang saya bilang tadi, untuk tampilannya itu agak berbeda ya. Kalau tadi di bagian menu beli jual, kalau teman-teman ingin membeli koin kripto gitu ya dengan tampilan yang sederhana ya, kalian tinggal pilih yang di bagian menu beli jual ini. Nah, maka nanti tampilannya itu akan seperti ini ya, lebih simple, tidak ada order book. Nah, tapi kalau teman-teman ya udah sedikit lebih paham ya mengenai pergerakan market ya, mengenai order book, nah teman-teman bisa klik pembeliannya di bagian market ya, sama-sama jual beli juga. Tapi di sini teman-teman bisa setting apakah teman-teman ingin menggunakan limit order ya, ataupun instant order, ataupun juga kalau misalnya teman-teman ingin trading ya di aplikasi thrift ini ya, kalian bisa pasang TP dan juga SL-nya ya. Jadi di sini itu lebih kompleks guys ya. Dan untuk lebih detailnya yang mengenai fitur market ini, nanti videonya akan saya buat terpisah ya, supaya teman-teman itu lebih paham ya bagaimana menggunakan fitur market ini ya di aplikasi thrift ini.
Ya karena kalau kita bahas untuk market ini aja di video ini, saya rasa videonya nanti akan cukup panjang ya, dan yang ada teman-teman udah males nonton video ini. Oke? Lalu sampingnya di sini ada menu gift ya. Menu gift ini saya rasa kurang penting ya guys ya. Ini hadiah istimewa aja ya. Ini kayak fitur-fitur hadiah gitu aja ya. Kemudian di sampingnya ada menu dompet atau wallet. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya. Ini merupakan fitur di mana kalau kita lihat di sini itu ada saldo kita ya, ataupun ada aset kita ya, maka itu adalah milik kita pribadi. Contoh di sini saya punya dompet rupiah Thrift ya 543.000. Kemudian saya punya saldo Ethereum ya. Lalu di sini saya punya saldo Solana gitu ya. Jadi semua koin-koin yang ada di sini itu artinya adalah milik ya kita pribadi semuanya. Oke? Paham ya? Nah, kemudian muncul pertanyaan, Bang, cara agar aset-asetnya itu muncul di sini gimana caranya ya? Nah, untuk cara jual beli kriptonya itu ya, videonya udah pernah saya bahas di channel YouTube saya ya. Lebih detailnya itu teman-teman tinggal buka playlist yang tadi lagi. Untuk video detailnya itu ada di bagian paling bawah sini ya, yang cara jual beli aset kripto di Thrift. Nah, kalian bisa tonton video tersebut supaya kalian lebih paham. Oke? Saya rasa untuk semua menunya udah kita bahas ya. Nah, kemudian paling menu yang di atas ini ya. Menu yang di atas ini kalau kita klik yang di bagian menu profile ya, yang ada di ujung ini. Nah, ini itu kayak menu penanda ya, ataupun menu profile kita bahwasannya akun kita itu udah verified. Nah, jadi pastikan sebelum teman-teman melakukan transaksi di Thrift ini ya, pastikan akun kalian itu udah terverified terlebih dahulu. Baru kalian bisa melakukan transaksi di aplikasi Thrift ini. Nah, bagaimana cara verified-nya, Bang? Nah, untuk verified-nya ini, pastikan teman-teman tonton video saya yang ini ya. Yang pertama ya, yang cara daftar akun di Thrift. Nah, setelah teman-teman udah daftar akun, itu nanti biasanya akun kalian belum terverifikasi. Nah, untuk verifikasinya itu kalian harus tonton video yang ini ya, yang cara membeli Bitcoin di Thrift ini. Nah, jadi untuk memverifikasi akun kalian di Thrift ya, kalian harus membeli koin tertentu terlebih dahulu. Nah, begitu kalian ingin membeli, kalian nanti disuruh untuk verifikasi KYC terlebih dahulu ya. Jadi itu tata cara bagaimana akun kalian nanti bisa terverifikasi. Oke? Nah, kemudian di sampingnya ya, di samping menu profile ini, di sini ada riwayat transaksi guys ya. Jadi riwayat transaksi ini transaksi yang udah kalian lakukan sebelumnya ya. Misal kalau teman-teman itu main game gitu ya, ataupun udah deposit ya, ataupun pernah kirim-kirim koin ke orang lain, ataupun pernah staking. Nah, semua transaksi kalian itu akan terekam di bagian riwayat ini. Lalu di sampingnya ini adalah menu live chat. Ya, menu live chat ini ya kayak menu support pada umumnya ya. Nggak perlu saya jelaskan lebih detail. Oke, udah jelas ya. Itu dia video bagaimana cara menggunakan aplikasi Thrift ya. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.